nilai-nilai demokratis, maka kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat akan meningkat pula. Sebagai contoh, misal sekarang sudah ada aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau bisa diakses melalui website, yaitu lapor.co.id, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memasukkan pengaduan kita, di mana ketika kita merasa ada misal yang kemarin misal dana bansos ini salah sasaran, kita lapor dari aplikasi lapor.co.id, di mana nanti akan diproses lebih lanjut. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah sudah lebih meningkatkan nilai keterbukaan, kebebasan, dan nilai demokratis, di mana hal ini dapat mencegah terjadinya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tepuk tangan. Lihat ya. Politik lebih besar dampak positifnya atau lebih besar dampak negatifnya? Sebelumnya kan yang disebut dengan dampak itu pasti bakal selalu ada positif dan negatifnya juga. Kedua dampak itu akan selalu beriringan, gak mungkin ada sesuatu yang terjadi cuma mendatangkan satu dampak, pasti bakal mendatangkan dua dampak, yaitu positif dan juga negatif. Nah, kalau kita mau lihat dampak mana yang lebih besar, itu kembali ke diri kita sendiri, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Misalkan di sini contohnya kan yang ditanyakan dampak pengaruh iptek di bidang politik, positif dan negatifnya lebih besar yang mana? Itu bisa dilihat misalkan seperti ini. Kalau misalkan pemerintah menggunakan iptek untuk kampanye misal, kan itu lebih memudahkan agar lebih cepat menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun selain dampak positif kampanye tersebut cepat meluas ke seluruh rakyat Indonesia, tapi juga bisa menjadikan rakyat Indonesia yang punya paham sendiri, misalkan paham liberalisme, bisa jadi ngebully, bisa jadi cyberbullying di media sosial, cyber itulah pokoknya. Nah gitu, jadi terus contoh negatif lainnya, ideologi Pancasila berubah menjadi ideologi liberalisme. Memang kalau misalkan kita menggunakan iptek, misalkan handphone, itu bakal memudahkan kita buat lebih memahami tentang ideologi Pancasila. Sebab kenapa? Karena kan banyak tuh di internet pengertian-pengertian tentang ideologi Pancasila. Namun di sisi lain, dari kita pintar memainkan internet, kita juga bakal memunculkan di diri kita itu ideologi baru, yaitu ideologi liberalisme. Karena dia berpikir kita aja bisa sendiri, kenapa harus ada pemerintah? Jadi dia berpikir pemerintah nggak perlu ikut campur dengan urusan kita. Terus dampak lainnya misalkan munculnya teroris dan radikalisme. Kenapa? Karena semakin pinternya kita menggunakan iptek, kita bisa menciptakan bom, bisa menciptakan tembakan, bisa menciptakan pokoknya bom. Udah ya. Pokoknya semakin rakyat pintar dengan teknologi, kita semakin berani buat jadi teroris. Tapi kalau misalkan negara enggak menggunakan iptek, kita bakal tertinggal jauh sama negara lain gitu. Terus contoh selanjutnya, contoh yang terakhir misalkan terganggunya stabilitas politik. Kenapa? Karena bakal banyak banget hoax yang tersebar di internet. Tapi kalau misalkan kembali lagi tadi dampak positifnya, kalau misalkan negara Indonesia nggak menggunakan internet buat berpolitik, kita bakalan ketinggalan jauh. Bayangin kalau misalkan negara Indonesia nggak pakai politik buat berpolitik, buat misalkan kampanye aja, masa iya Jokowi harus datang ke Citalunggang supaya nyampe kalau dia itu mau nyalon jadi presiden? Gak mungkin kan? Itu. Sekian, lanjut. Terbukaan demokratis tersebut. Nah mungkin untuk di Indonesia sekarang demokratis itu sudah terwujud ya, contohnya seperti pemilihan umum. Nah namun untuk keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat itu masih dalam, dia masih sempit, terus adapun yang harus diperbaiki dalam antara komunikasi antara keterbukaan pemerintah dan masyarakat itu dengan komunikasi. Adapun ada 3 hal yang perlu kita ketahui, bahwa komunikasi itu harus ada sumber, pesan, dan sasaran. Sumber apa yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, dan lewat apa? Lewat koran, lewat televisi, lewat handphone, lewat berita, ataupun lewat
ya. Dan sasarannya kemana saja? Ke masyarakat kah? Ke para remaja kah? Atau ke kalangan-kalangan para pegawai-pegawai. Nah, dari masyarakat ke pemerintah juga kan tadi sudah disebutkan oleh saudara Sayuliani bahwasannya sekarang sudah ada aplikasi rapor. Nah, itu untuk masyarakat menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan apa saja yang dia tidak merasa nyaman dengan kepemerintahan ataupun dengan aturan yang disahkan oleh pemerintah, itu masyarakat bisa berkeluh kesah dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi sekarang ini antara pemerintah dan masyarakat keterbukaannya sudah mulai berkembang.